Cengkeh. Wush, aduh tekan oma lagi. Wah. Oke, teman-teman semuanya. Selamat datang di Kata Mahasiswa. Ya, jumpa lagi dengan kita di sini. Kita ya sebagaimana identitas kita Iya. selalu podcast. Yoi. Meskipun Sekarang sekarang dengan nuansa yang berbeda. inovasi itu perlu, Bro. Hmm. Masa podcast di ruangan nah. Ya kan? Oke, jadi hari ini kita lagi di luar. Iya. Ya, Lagi- mungkin kalian bisa melihat indahnya pantai. Ah, Masya siapa yang Allah. bisa liburan? Karena ngurusin ospek. Semangat buat teman-teman yang ikut organisasi. Ya, Pasti nggak libur dong. pasti sekarang masih repot-repot ngurusin untuk maba dan lain sebagainya. Ya, meskipun ya Tidak. Mungkin kalau teman-teman yang nggak ikut organisasi mungkin bakal nyantai di rumah. Iya. Terus mungkin bakal nggak ngapa-ngapain. Menunggu KRS dan menunggu masuk kuliah saja. Nah, ngomong-ngomong nih kan soal organisasi. iya. Ya kan? Kita hari ini mau bahas apa, Cek? Oke, sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan di awal, di mana kita akan membahas mengenai Padatnya. oh ya, mengenai padatnya organisasi di kampus. Itu Ya. seperti apa? Betul. Karena sekarang kan bisa dibilang lagi padat-padatnya organisasi di kampus ini. Yes. Karena Betul. mulai masuk di penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin kalau di kampusnya kita di UPN ada lagi registrasi ulang. Ya. Jadi semua himpunan dan bahkan BEM juga ikut turun untuk ya membantu maba-mabanya lah. Betul. Dan itu juga nggak sedikit atau sebentar aja gitu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi apa ya? Ya mungkin yang diomongin Zaki tadi. Jadi berlanjut pada yang Zaki yang soal apa ya? Nggak sebentar. Iya. Gitu. Bahkan posko sendiri kalau di kampus kita ya kan di UPN itu sudah dari tanggal 12 Juli. Ya, Kurang lebih. 12 Juli itu ya pertengahan bulan lah ya. ya Udah ini mulai penerimaan baru. SNBP. BP ya? Yes, dari SNBP. Sekarang ini SNBP. BP. Hari terakhir ya. Ya, Setelahnya nanti bakal dilanjut dari jalur mandiri iya, sampai bulan Agustus. Jadi ya bisa dibilang cukup padat lah untuk iya. jadwalnya dari organisasi kampus ini. Terlebih di bulan Juli sampai Agustus. Betul. Ya tadi mungkin dari posko, terus nanti disambung lagi ospek. Benar. Dan setelah itu tuh pada kampus kita ya, habis itu tuh gak lama masuk sudah. Ya, Jadi nggak ada libur hampir lagi. nggak ada waktu libur gitu loh. Entah itu liburan yang mungkin di rumah aja atau mau jalan-jalan itu mungkin ya agak susah ya. Lebih ke menyempatkan malah. Ini Bukan. kebalikannya, Iya, lebih ke menyempatkan liburan. benar sekali. Jadi ya sebenarnya sih kita akan bahas sih. Kan karena sekarang juga mengenai organisasi itu kan apa ya? Image-nya Iya. itu nggak sebagus dulu. Benar. Banyak banget di luar sana, entah di TikTok, entah di medsos manapun lah. Banyak bilang kalau mungkin kalau di kuliah tuh ngomongin ormawa lah ya. Organisasi lah di perkuliahan itu wis sudah Nggak penting lah, nggak guna penting, gitu. nggak Mending guna. ikut yang lainnya dan lain sebagainya. Sudah nggak zamani lah dan sebagainya. Tapi dari kita berdua yang ya di semester 2 kemarin, dua jaket ya. Ya, 2 kemarin tuh mulai masuk ke organisasi, dan itu bukan karena semata-mata untuk konten ini ya, tapi memang apa ya? Ya ini karena kita banyak banget dapat pengalaman di organisasi yang kita ikuti. Itu akhirnya kita bisa ngasih beberapa cerita di sini. Experience lah, lagi-lagi. Jadi kan kita di cerita mahasiswa. Nah, Iya, Ideal seperti itu. Jadi bakal ya
kita ceritain beberapa hal lah ya. Nah, Baik buruknya dong pastinya. benar sekali. Tidak terpihak di satu sudut pandang saja, tapi Yes. kita bakal menceritakan dari keduanya, yaitu baik dan buruknya. Jadi mungkin bisa juga dijadikan gambaran untuk sobat KM yang mungkin masih bingung kira-kira ikut organisasi nggak ya di kampus dan lain sebagainya. Betul, mungkin ya tadi bisa jadi referensi Ya. atau jadi bahan pertimbangan rezeki tadi. Nah mungkin langsung aja lah ya, kita bahas baiknya dulu aja atau jeleknya dulu. Baiknya saja. Baiknya dulu aja karena image-nya kan sekarang udah agak jelek, jadi mungkin kita akan bahas baiknya dulu aja. Oke. Mungkin kalau ini mungkin aku sama Zaki ya kebetulan di organisasi yang sama. Dan kalau dari baiknya sendiri sih apa ya? Ini dari aku dulu ya mungkin Iya. Zaki. Itu pertama pasti ini manajemen waktu. Itu sih yang paling tak sorot Zak. Karena sebuah organisasi ini kan pasti ada yang namanya apa ya ngomongnya target-target ini bingung saya itu anjing ya Allah mungkin oh lanjut teman-teman oke lanjut mungkin banyak target-target yang harus diselesaikan terus mungkin yang diikuti juga nggak cuma satu di organisasi ini. Jadi di situ kita bener-bener apa ya ngatur banget manajemen waktu. Jadi biar nggak keteteran lah ya. Iya. Apalagi kan itu juga berlangsung bersamaan dengan kuliah. Soalnya kan nggak kalau gini mungkin agak enak ini karena kuliahnya lagi libur, Ya. ya kan. Tapi kalau pas kuliah itu wah ya lumayan. Tapi ya gitu. Jadi satu itu manajemen waktu. Jadi kalian bisa ngatur banget waktu kalian dan dampaknya apa ya nanti buat ke depan nanti yang semakin tua nggak akan semakin muda. Asik. Ya apa itu? Ini muda pakai H, muda bukan muda ya. Jadi gitu. Jadi mungkin yang nantinya kalian nggak hanya mengurus diri kalian sendiri, Iya. tapi mungkin nanti kalian pasti bakal berkeluarga dan sebagainya. Pastinya kan apa ya manajemen waktu itu sangat dibutuhkan lah. Begitu. Mungkin itu yang pertama. Ini saya dulu. Mungkin kita satu. Ada Zaki? Oke. Kalau dari aku juga baiknya ikut organisasi itu ada di bagian relasinya. Asik. Karena untuk sekarang kan mungkin yang lebih banyak tak lakukan, semisal di organisasi itu lebih ke himpunannya. Oke. Nah, di himpunan ini sekalipun aku atau kita ini dari program studi baru yang mana ya pasti banyak kosongnya lah ya mengenai organisasi dan akhirnya harus konsultasi atau sering tanya-tanya ke himpunan-himpunan lain, ke kating-kating lain. Nah, hal tersebut Kayak yang presentasi gini gitu. hal itu bisa jadi sebuah apa ya mungkin privilege lah buat aku karena itu tadi mungkin dari kenalnya dengan kating-kating dengan himpunan-himpunan lain atau bahkan BEM atau bahkan di jajaran dekanat dosen-dosen itu bisa jadi apa ya kayak reminder lah buat aku untuk terus berkembang dan masih banyak hal-hal yang ternyata itu masih belum tak tahu gitu loh. Nah, untuk aku bisa menggali atau mencari tahu hal-hal yang belum tak tahu, ya gunanya relasi ya itu tadi. Jadi relasi apa ya nggak tertuju pada teman-teman mungkin teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Karena pastinya tetap kita butuh relasi dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, yang bisa dibilang pengalamannya lebih banyak lah daripada kita. Nah, dari pengalaman-pengalaman orang yang mungkin lebih tua dibanding kita, maksudnya
ini nggak ngomongin dari segi umur lah ya. Iya. Si tua itu dari Pemikiran. pemikiran terus jenjangnya dia dan sebagainya itu justru kita bisa cari tahu atau belajar lah dari mereka, akhirnya yaitu bisa jadi salah satu cara untuk upgrade diri. Jadi menurutku relasi yang didapatkan dari organisasi itu nggak main-main lah. Anjay. Nah ini mungkin buat teman-teman yang mengira kalau pasti nih ya, pasti mungkin ada beberapa yang mungkin kalian lihat sebagai kalian atau kita lihat kan kayak entah itu ikutan apapun kepanitiaan dan sebagainya, pasti kan Iya. di bawahnya ada relasi, benefitnya relasi. Benefitnya relasi. Nah, itu sebenarnya kalau memang kalian benar-benar cari dan dimaksimalkan di sana, itu kalian dapat. Ya meskipun dalam kepanitiaan atau organisasi tersebut pasti sudah punya budayanya. Iya. Jadi yang mungkin bisa jadi cocok buat kalian atau bisa aja enggak sama sekali. Iya, Dan benar sekali. begitu bertentangan itu juga bisa. Gitu. Tapi ya, nah di situ akhirnya kita juga diajarkan yang namanya profesional. Ya, ya. Meskipun kita nggak suka atau kita nggak senang dengan sistem apapun itu, tapi kita tetap Menjalankannya Menjalankan- sampai selesai. Gitu. betul, apalagi dengan maksimal. Gitu, karena ya gimana tetap tanggung jawab. Ya. Gitu loh, nggak bisa kita usaha gak cocok tak tinggalkan, itu gak baik lah. Dan Ya. gak baik itu pun ini masih soal seperti ini gitu. Nah nanti dalam pekerjaan ya kan ataupun itu, masa kalian menemukan masalah yang mungkin rumit dan sulit terus kalian tinggal gitu aja. Kan itu kan nggak akan apa ya, menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Gitu. Jadi itu juga jadi salah satu benefitnya dari organisasi gitu. Jadi ya meskipun apa ya, pastilah ada jelek-jeleknya, itu gak mungkin nggak ada, pasti ada ya kan. Budaya yang mungkin seharusnya itu nggak ada tapi diada-adakan dan malah mempersulit, dan lagi akhirnya berdampaknya sekarang ini banyak teman-teman mungkin mahasiswa baru ya yang akhirnya itu gak usah ikut organisasi lah, mending magang lah dan sebagainya, kerja sampai dan sebagainya. Ya karena ini, karena apa ya, ada budaya-budaya yang seharusnya nggak ada tapi ada, dan nggak ada manfaatnya gitu, percuma lah gitu loh. Malah yang ada apa ya, bilang ini mungkin ada satu orang yang punya potensi banget Iya. dan ada di organisasi tersebut, tapi karena sudah ada budaya itu tadi, akhirnya potensi ini tuh dipaksa hilang. Iya. Dan akhirnya kan anaknya males kalau lama-lama seperti itu, ya kan. Dan akhirnya keluar, dan itu mungkin nggak dipendam sendiri, akhirnya dia juga kan ke orang lain, ngasih lah dan sebagainya. Jadi ya gitulah, mungkin itu sih baik-baiknya. Yang nggak bisa cerita banyak-banyak juga karena aslinya banyak banget Iya. Tapi kalau yang dari aku ya itu tadi sih, lebih ke relasi, terus tanggung jawab, profesional, terus manajemen waktu, Manajemen sebagainya. waktu. Itu sangat begitu apa ya, penting lah. Dan itu kita bisa dapatkan di organisasi. Mungkin ada yang bilang kayak apa ya, itu bisa aja kita dapat di magang, karena juga pasti ada berkaitan dengan profesional dan sebagainya. Tapi apa ya, di organisasi itu ada feel-nya tersendiri, ada hal yang mungkin karena kita juga lagi ya bisa dibilang magang, karena ya beliau waktu itu bilang kita magang di sini, sama kita juga di situ dilatih manajemen waktu dan sebagainya, karena kita juga berhubungan langsung dengan pihak kampus. Tapi ya tetap aja ya, tetap rasanya itu berbeda. nah, tetap ada feel yang berbeda. Sekalipun kita ada di mungkin jajaran dekanat atau dosen-dosennya, tapi tetap feel-nya itu berbeda gitu. Mungkin secara tektokan atau komunikasi itu akhirnya lebih jarang ketimbang ikut organisasi yang ya notabene kita tetap
tetap sama tapi berbeda. Yes. Maksudnya kayak sama-sama kita sama-sama mahasiswa di organisasi itu, tapi jenjangnya kan berbeda-beda. Ada yang angkatan sekian, angkatan sekian, angkatan sekian. Akhirnya ketika mungkin ada keluh kesah atau hal yang kurang tahu mengenai apa, itu ketika disampaikan itu apa ya, pemahamannya itu nggak terlalu gimana sih gitu. Nah, Jadi lebih cepat nangkepnya lah antara satu dengan yang lain gitu. Tapi ketika magang kan memang kita mungkin di situ bakal lebih profesional lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Tapi secara apa ya, tektokan itu akhirnya lebih kurang gitu, ketimbang iya. kita sama gitu. Terus Sekalipun sama-sama membutuhkan. iya, itulah seperti itu. Jadi itu mau benar lagi kayak segi profesional dan sebagainya kan lebih dan lebih kalau di magang. Tapi itu tadi karena di organisasi kita itu sama meskipun jenjangnya berbeda, itu apa ya, buat tektokane dari yang bisa terus sama ngono, mungkin dari segi apa ya, boleh gak diomongkan secara langsung, tapi rasanya lah. Dan mungkin teman-teman yang di awal karena banyak banget omongan-omongan sing kayak wis mending ikut magang ae lho, mending mau kerja dan sebagainya. Tapi lek semisal itu kan nggak gampang tuh, Zak. Iya. Itu dapetin itu pasti juga berseleksi dengan orang-orang lain di luar sana. Nah, organisasi itu cara paling mudah untuk kalian dapetin itu, gitu loh. Dan mungkin kalian ingin belajar untuk mengasah diri, entah dari hal apapun itu yang kita sebutin atau yang lainnya, itu ada, organisasi itu ada, gitu loh. Jadi apa ya, organisasi itu gak sejelek itu, nggak seburuk itu, gitu loh. Mungkin ada beberapa organisasi yang jelek, tapi nggak semuanya lah. Dan ya itu nanti akhirnya masuk ke pembahasan mengenai gak enaknya di organisasi. Nah, mungkin itu sih ya baik-baiknya di organisasi, dan mungkin teman-teman yang mungkin sudah nemuin jeleknya dan masih belum nemuin baiknya apa, ya mungkin apa ya, obrolan kita tadi ini ke Sobat KM semua ini bisa jadi sebuah referensi lah, dan pertimbangan lagi buat teman-teman ikut organisasi gitu. Nah, sekarang kita bahas buruknya. Dan disclaimer ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kita berdua dari kata mahasiswa tentunya itu nggak menjelekkan sepihak manapun. Kita di sini hanya menceritakan apa yang kita rasakan. Benar. Dan apabila yang merasa seperti itu, mungkin ya mohon maaf, kita nggak menyinggung kalian mungkin, karena kejadian ini kan nggak hanya di situ, ya kan, tapi banyak yang lainnya. Dan cuma kebetulan kita yang nge-share itu tadi. Nah, jadi apa ya? Ya di sini kita juga nggak nyebutin siapa-siapanya, organisasi yang seperti apa dan bagaimana. Ya kita di sini hanya sebatas sharing aja, yang kalian semua, jadi no baper lah ya. Iya. Masa wis keren lah. Iya. Itu kan bisa jadi sebuah evaluasi, karena yang bisa menilai diri kita sendiri, yang bisa menilai diri kita itu selain diri sendiri juga orang lain, gitu. Jadi kayak apa ya? Oh, kurangi iki, ngono. Jadi itu bisa dievaluasi, jadi jangan ya jadi evaluasi lah. Ya kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama sharing, dan intinya sih nggak mau image dari organisasi itu jelek selamanya, gitu loh. Karena ya kita di sini pun juga ada di dalamnya, di gitu. dalamnya, bahkan di kepengurusannya inti lagi. Ayo, gitu loh. Jadi di sini aku nggak jelek-jelekin, nggak cari views, nggak cari rating, ya bener-bener apa adanya. Betul sekali. Oke, mungkin jeleknya dari sebuah organisasi itu apa ya? Kira tak ngeri sih, tapi ya wis lah ya.
Ya Allah. Oke. Dari sistem, sistem sih. Wah, aku terlalu ya, lebih banget gue. Mungkin gini, dalam organisasi itu kan pasti di setiap proker itu kan butuhin uang. Ya. Yes, ya kan? Pasti butuhin duit dan sebagainya. Pasti bang. Pakai banget lagi pastinya ya kan. Terus apa namanya ini? Dari situ juga beda zaman waktu kita SMA atau mungkin teman-teman yang pernah di OSIS PKM kan dapat dana dari sekolah. Ya. Ya kan, dananya sekolah, kita ngajuin proposal, selesai, kita dapat dana, udah beres, kita adain acara. Ya. Nah, kalau di kuliah, apalagi di sebuah organisasi yang dari kuliah, perkuliahan ya, khususnya di intern gitu ya. Ya. Di intern, itu juga intern tok sih, semuanya sih. Di intern dan extern, tapi yang mungkin yang bakal tasrut di internnya gitu. Jadi pasti kan juga perlu duit dan kampus itu nggak segampang sekolah buat ngasih uangnya gitu loh. Jadi pasti apa ya, bahkan nggak dapet bisa saja Iya. Bisa saja nggak dapat sama sekali. Iya. Ayo akhirnya kan kita cari uang Sendiri. gitu loh. Anda tahu kan ada kemana? Nah, Ada kemana? mungkin kalian pernah lihat mungkin ya di Instagramnya teman-teman atau mungkin kakak kelas kalian yang mungkin jualan di Instagram gitu kan ya, open pet promote dan lain sebagainya. Risol. Ya mungkin banyak yang ngertinya itu jualan risol dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang salah satu hal yang buruk lah di sebuah organisasi. Yes. Menurut kita itu atau beberapa orang pun yang nggak ada yang setuju juga dengan statement kita, hal gitu itu kurang tepat. Iya. Dan nggak akhirnya jadi sebuah hal yang buruk juga buat organisasi kita. Karena apalagi di situ itu juga namanya ini memang kita biasa untuk jualan itu bukan hal yang salah. Iya. Dan bukan hal yang haram juga toh. Tapi memang cari uangnya itu jualan, itu mending terang-terangan. Iya, mending langsung di awal itu sudah dibilang gitu kalau misal kita di event ini cara kita cari uangnya dengan cara berjualan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan, bisa dan anak-anak juga dari segi ekspektasi dan sebagainya itu bisa bagi di sini ekspektasi kita, gitu loh. Jadi nggak diiming-imingi dengan itu bisnis yang keren, ya kan? Lah kok disuruh jualan. Nah itu kan akhirnya kurang tepat, kayak gitu. Ya itu mungkin itu hal yang kurang pas ya buat kita, kayak gitu. Karena apa ya? Kalau di Armawa kan selain LE kan jualan, yang harusnya bisa kita dapat sponsor, ya kan ya, dapat sponsor, kita cari sponsor, itu menurutku hal yang keren sih, pengalaman yang luar biasa menurutku, karena kita bakal turun langsung ke perusahaan-perusahaan untuk untuk mengajukan sponsor lah. Nah, mengajukan ini untuk acara kita di sana akhirnya melibatkan negosiasi dengan perusahaan supaya bisa di-apply, kita butuh dana segini dan sebagainya. Nah, ini tuh bakal bermanfaat banget kalau bisa berjalan dengan maksimal. Kayak gitu. Bahkan di perusahaan pun kan misalnya ada sebuah acara nih, pasti kan ya butuh sponsor, ya kan, butuh sebuah support lah. Dari situ kan, wah itu hal yang menurutku sih hasilnya sih maksimal banget. Tapi akhirnya disalahgunakan atau dikurang tepatkan lah. Wes lah, gampang dodolan aja, jualan aja. Padahal jualan pun ini kadang kayak memaksakan, sebelumnya ya, memaksakan banget itu. Yang bahkan itu lebih kasihan ke anak-anak sih. Jadi kayak memang kepingin jualan itu cari jualan yang benar-benar memang bisa ngasilin duit, yang nggak sampai meresana anak banget. Dan jadi dari awal tadi sudah dibilangin dulu kalau cari uangnya kita itu
dengan cara jualan. Nah, begitu. Ya mungkin itu sudah bisa membuat apa ya? Kalian PKM juga kita berpikir arahnya kemana. Mungkin cukup lah ya sampai situ untuk kejelekan yang pertama. Ini lagi lanjut. Ya, dan mungkin yang kedua kalau menurutku itu dari budayanya. Oke. Tadi kan sempat dibahas budayanya di bagian baiknya lah ya. Iya. Setiap organisasi itu punya budayanya sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi kalau menurutku sepengalaman berorganisasi ini ya meskipun masih 2 semester lah ya Iya. hitungannya, tapi hal ini udah apa ya? Buat aku udah cukup menggambarkan lah dari sebuah organisasi itu seperti apa gitu. Jeleknya itu bagaimana dan sebagainya gitu. Memang di setiap organisasi kan pasti yang membangun budaya ini ya angkatan-angkatan atas lah ya. Betul sekali. Dan mungkin dari angkatan-angkatan bawah ini yang akhirnya merasakan bagaimana ya rasanya dari budaya yang sudah dibentuk oleh pendahulu ya. Pendahulu. Tapi dan mungkin di kepengurusan yang selanjutnya ini akhirnya punya sebuah mungkin gagasan atau apa yang mungkin apa ya kayak harusnya ini tuh bisa dirubah Dan lain mungkin sebagainya. itu pas di zamannya sini tadi. Pasti kan adanya perubahan dan lain sebagainya itu disesuaikan lagi untuk sekarang ini tuh bagaimana gitu. Yes, betul. Tapi kebanyakan dari organisasi-organisasi itu tidak berani merubah karena takutnya ada crash dengan alumninya, dengan pendahulunya dan lain sebagainya. Padahal kan kalau menurutku di situ apa ya? Jatuhnya lebih ke egois sih. Betul. Ya mungkin memang benar si alumni atau pendahulunya ini tuh yang membuat atau yang menggagas pertama kali sebuah organisasi ini. Betul. Tapi kan ketika sudah diturunkan ke kepengurusan selanjutnya, ya seharusnya ya udah serahkan semuanya kepada mereka gitu. Mungkin kita bisa saran sebagai pendahulu, tapi kan enggak untuk merubah lagi gitu loh. Iya. Misalnya ada sebuah perubahan baru di kepengurusan yang baru, hal ini bisa dirubah dari budaya sebelumnya, dirubah menjadi lebih baik lagi, mungkin disesuaikan lagi dengan zamannya. Tapi ketika ada alumni yang tahu atau pendahulu, aku ngomong alumni kira rada nganu dak jane. Pendahulu. Itu ketika tahu loh, kok dirubah yang budaya yang sudah tak bikin gitu, akhirnya ngerecoki, membuat dijadikan sebuah masalah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang akhirnya bisa jadi salah satu pemicu dari kepengurusan yang sedang menjabat itu kayak males lah gitu. Akhirnya kayak secara kinerja mungkin bisa terselesaikan semuanya, tapi hasilnya tuh nggak semaksimal itu gitu loh, karena ada campur tangan orang luar lah ibaratnya. Orang luar ya gak luar banget sih, karena Pendahulu. ya kecampurnya orang pendahulu lah gitu. Dan iya ya gitu loh. Mungkin dikit tambahan jadi mengenai pendahulu. Sebenarnya nggak masalah mereka itu juga ikut tahu dan ingin tahu di perkembangan di kepengurusan berikutnya. Tapi jangan sampai mematikan jarak terlalu kasar. Intinya itu mengurangi potensi yang ada di generasi kita di kepengurusan kita tadi, yang mungkin bisa aku bisa nganu C D E gitu. Tapi kata pendahulu ya bisa ABC lo masuk ngono. Nah, akhirnya kan mengurangi potensi, dan akhirnya mereka berjalan itu ya wis. Nah, terus kadang juga kan itu sih biasanya itu si pendahulu ini kayak
di zamanku lo bisa kayak gini. Kok kenapa ya? Ya itu bisa pasti bisa jadi gambaran lah. Selanjutnya itu bakal gimana? Jadi kayak dia merasa di zamannya itu hal yang seperti itu wajar dan bisa dilakukan gitu. Akhirnya adik-adiknya ini ya harus melakukan apa yang dilakukan. Padahal kan di tiap-tiap zaman yang baru itu pasti punya perubahan-perubahan lagi yang Betul. yang mana sebelum-sebelumnya itu akhirnya nggak se-worth it itu lagi gitu loh. Pasti ada perubahan lagi gitu loh. Aku setuju lagi asli. Kenapa ketawa? Karena sudah merasakan dari hati kayaknya. Karena justru itu merepotkan sekali gitu loh. Tadi kan apa ya? Gampangannya gini. Oke, mungkin bisa aja kalian bilang akhirnya nggak sopan. Akhirnya karena kan yang membuat para pendahulu tadi. Ya. Lah, memang seperti itu, kita harus sama-sama apa ya? Gampangan itu duduk sama rata. Iya. Harus tahu kayak kan kalau ada perkembangan atau majunya di Organisasi itu. nah, itu kan para pendahulu kan pasti juga bangga dong. Pasti tanya, "Loh, Bener. siapa iku?" Biar Iya. pendahulu nih. "Oh, iki Mas. Oh, iki Mbak. Wah, keren yo." Nah, akhirnya misal teman sing sama-sama pendahulu nih bilang, "Wih, adikmu keren yo." Nah, kan enak. Terus Iya. kita ambil analogi gampang gini ya, aku nggak akan langsung hard selling ke mereka langsung atau ke ya langsung bilang kok gini-gini enggak. Tapi dulu sewaktu aku sekolah di SMA aku itu kalau pensi, mungkin aku kamu jangan jaki ya. Itu selalu ngundang guestar lokal. Iya. Nggak pernah mau sama sekali ke apa ya ngomong nasional lah, guestar nasional. Ya mungkin bisa cari dana dan sebagainya. Tapi kalau tak lihat dari aku waktu kelas 10 masihan sampai kelas 11 itu tak lihat guestarnya itu wae. Terus pakai iki lho. Mirip kan iki ibaratnya sebuah analogi lah. Mirip kan? Mirip kan? Iku wae. Iya. Tapi padahal itu ada celah untuk kita merubah. Bisa merubah. Gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya yang dulunya itu sampai 3 kali berturut-turut itu gak iku aja. Dengan tamu iku wae. Sampai akhirnya iku sih gak teko sih. Iya. Gak ada yang datang lama-lama di pensi kita tadi. Nah, akhirnya di zaman kepengurusanku ya sisiku akhirnya ada wacana untuk ngundang guestar nasional. Dan di situ berlangsung alot sama pendahulu, sama guru. Anak-anak guru-guru karena nah ini kan analoginya mirip nih, ya kan? Kalau teman-teman masih bisa lah membaca. Analoginya mirip ya kan? Nah, diskusi lah teman-teman pengurus OSISku ini sama pihak-pihak guru ngobrol dan sebagainya bahwa kita bisa bakal dapet ini loh Pak, Bu, kalau kita ngundang ini dan sebagainya nasional dari segi sekolah bisa naik loh Bu dan sebagainya. Dan akhirnya disetujui meskipun itu alot. Ya karena tadi si pendahulu guru-guru ini itu tadi mau open minded terlalu keren. Intinya mau terbuka lah. Mau duduk sama rata, mau mendengarkan anak-anaknya ini tadi. Gitu loh. Untuk wis gak apa-apa aku percaya sama kalian dan akhirnya ya alhamdulillah itu pertama kali sejak kapan nggak tahu aku tapi itu pertama kalinya guestar nasional dari sekolahku dan akhirnya ngebuka gerbang di sana dan di berikutnya itu akhirnya ya alhamdulillah undang yang bagus-bagus kalau kalian tahu Petrus Mahendra mungkin kalian tahu lah itu kan cukup terkenal juga. Jadi di sana akhirnya mulai berani untuk undang guestar nasional. Terus dari segi branding sekolah juga akhirnya naik. Akhirnya juga banyak yang daftar dan sebagainya. Ya itu fungsinya. Kalau kita bisa duduk sama rata dan bisa sering mendengarkan. Oke lah ya, cocok. Tidak cocok. Itu bisa jadi gambaran buat kalian. Itulah. Mungkin kurang lebih seperti itu, Jak. Untuk analogi ini. Ya. Gini kok. Ada lagi? Yang jelek? Yang jelek.
Nggak cukup. nggak ada sih guys. Ya mungkin itu sih yang paling menyulitkan, yang paling nggak enak di organisasi itu budayanya gitu. Yang paling kelihatan. Bisa nggak? Budaya asing sebenarnya kalau dari budaya pun nggak terlalu masalah sih. Ya itu pendahulu itu. Ngayak ngerepoti ya sama ini. Nah itu akhirnya kan. Jadi ya di sini intinya kita itu kita bercerita apa yang kita Rasakan lah apa yang kita alami apa yang kita alami, tanpa ada dorongan atau campur urusan dari pihak manapun, murni dari kita apa yang kita rasakan. Dan di sini kita juga apa ya, kepingin gitu loh, organisasi ini kembali lagi image-nya bagus seperti zaman dulu. Nah, jadi zaman dulu lah intinya, yang dimana organisasi ini bisa jadi satu opsi iya untuk bisa pengembangan si orang tersebut. di pengembangan diri gitu ya. Mungkin ini jadi rahasia umum juga ya apa yang kita ceritakan, dan mungkin banyak banget di TikTok terutama lah Elisa itu banyak banget yang bahas hal ini yang mungkin malah banyak ngomongnya buruk ya, padahal baiknya loh Ya ada gitu. luar biasa menurutku. Bahkan apa kalian di keputusan inti ku tambah wah Malah lebih banyak lagi lah gila itu. relasi. Karena relasi kalian enggak hanya antar sebaya atau sama-sama dari Mahasiswa, tapi dari sampai pihak bahkan luar luar kampus dan lain sebagainya. ya, itu. Mungkin itu. Jadi kalau mau maju ya harus sama-sama terbuka. Mungkin itu aja ya. Mungkin sekali lagi ya Bu, mungkin ketika kalian ikut di satu organisasi terus kalian menemukan kecocokan di organisasi itu, atau mungkin menemukan ketidakcocokan di organisasi itu, coba pindah atau cari organisasi lain, coba ikut organisasi lain. Karena menurutku dan sepengalamanku juga gitu kan, ikut di satu organisasi awalnya sih enak terus kayak lama-lama kok gini gitu kan, akhirnya gak enak kan. Akhirnya karena udah ada upaya untuk apa ya, kalau bahasanya sekarang itu speak up gitu, kenapa sih kok seperti ini bla 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 bla, tapi menurutku jawaban dari si organisasi ini kurang memuaskan dan lebih ke belibet gitu. Akhirnya coba aku pindah ke organisasi yang lain dan melihat kira-kira apa emang seperti ini gitu loh organisasi itu. Tapi ternyata ketika pindah di organisasi yang lain, ternyata aku ada pandangan lagi gitu loh mengenai organisasi. Ternyata organisasi itu bisa kayak gini gitu. Yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran, atau mungkin dari segi baiknya atau buruknya itu akhirnya bisa tahu, ternyata organisasi baik dan buruknya itu ada yang kayak gini lagi gitu. Terus ketika ada ikut kepanitiaan atau organisasi yang lain juga akhirnya bisa ngeliat tuh caranya seperti ini. Nah, akhirnya kita juga satu mungkin yaitu tadi dari enaknya itu dapat relasi baru. Terus kita juga akhirnya punya pengalaman dan pembelajaran yang baru gitu loh. Ternyata dan kita kan pasti punya pikiran lah kira-kira ternyata baiknya itu yang kayak gini, yang jelek itu kayak gini gitu. Dan pasti ini ketika mungkin kalian ada di satu organisasi yang baru atau organisasi yang sudah diikuti, tapi di dalamnya itu ada satu hal yang mungkin kurang sesuai, akhirnya kalian tahu gitu loh ketidaksesuaiannya itu dari segi mananya, dan kalian akhirnya bisa punya solusi baru ya, meskipun itu akhirnya nanti sulit lagi ya teman-teman. Kameranya mati, audionya juga mati semua, tapi alhamdulillah tadi kita sudah lihat ya berarti karena kita nyadarnya carry kan dari telat, tapi
setelah dilihat kayaknya sudah tersampaikan semua lah waktu terputus itu tadi. Jadi ya mungkin nanti kalau ada yang dibingungkan atau dirasa kurang jelas bisa komen lah ya. Betul. Nah intinya mungkin tak tambah sedikit lagi. Intinya kita di sini nggak ada menyudutkan pihak manapun. Kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama berproses belajar. Ya intinya jangan sampai lah image dari organisasi tadi itu jelek gitu loh. Padahal yang dimana di dalam itu aslinya punya benefit yang atau potensi benefit yang lain yang mungkin bisa dan ada gitu loh. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. dan jangan lupa untuk follow Instagram. Media kita semua Instagram, TikTok, Twitter, Banyak banget. Jadi nanti Spotify, YouTube, wes kabeh. followan. Oke? Dan terima kasih lagi-lagi. Oke, mungkin kan sekarang pantai ya kan. Mungkin teman-teman ada request kita podcast. Tapi aja sing ngawur-ngawur. Anda Kita podcast gimana dengan background seperti apa lagi? betul. Oke, selamat berlibur teman-teman yang berkuliah atau mahasiswa. Dan semangat Buat yang organisasi, dan semangat juga buat maba baru yang udah keterima di PTN, yang belum keterima ya apa-apa. Apa-apa. Ada PTS. Karena yang PTN nggak kalah bagusnya juga. masuk karena sama aja, yang penting bisa sama-sama keluar. Iya. Bisa masuk gampang, keluar Ayo. harus bisa. Nah, itu yang paling penting ya kan. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Bye bye dan jumpa lagi di video berikutnya. See you.